Alhamdulillahilladzi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatazakkaru illa man yunib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat jamaah Masjid Darul Islah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melapangkan rezekinya, amin. Menyehatkan badannya, kalau sakit disembuhkan, kalau berhutang dilunaskan hutangnya, dan kalau mati seluruhnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin senang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Dan setiap perjumpaan kita dengan saudara kita hendaknya kita saling mengingatkan perkara ini, karena Allah Ta'ala perintahkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sebab peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Adapun yang tidak beriman, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini orang-orang yang telah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, kesalahpahaman kita manusia hari ini adalah merasa kita ini berjalan, padahal sesungguhnya kita ini diperjalankan. Merasa kita ini bertemu, padahal sesungguhnya kita ini dipertemukan. Merasa kita ini berdagang, padahal Allah Ta'ala yang membuat kita berdagang. Merasa kita hari ini mencetak keuntungan, padahal Allah Ta'ala yang memberikan keuntungan. Berapa banyak orang yang punya kaki tapi tidak diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa melangkahkan kakinya. Berapa orang ingin berjumpa, sudah berjanji bertemu, pilot sudah mengangkut dia, rencana akan mendarat di satu pulau atau di satu airport, tapi ternyata mendaratnya di alam akhirat. Berapa banyak orang berdagang, tetapi tidak semua mendapatkan untung. Untung dan rugi ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Dagangan yang sama, ada yang diberi untung oleh Allah Ta'ala, ada yang diberi kerugian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
obat yang sama. Ada yang diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang diberi kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah taala, 5 kali sehari kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mereset mindset kita, untuk mendefrag kefahaman kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah hamba. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mata tidak bisa melihat tanpa dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut tidak bisa berbicara tanpa diberbicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan tidak bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki tidak bisa melangkah tanpa dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, para nabi alaihi salatu wassalam dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi untuk menyampaikan perkara ini, bahwa yang mampu berbuat itu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mau harga cabai naik, mau harga tomat naik, mau harga bensin naik, semua ini adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Rizki manusia ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit. Hadirin yang mulia, seluruh nabi-nabi dihantar Allah untuk mengenalkan siapa itu Allah. Yaf'alu ma yasha bi qudratihi wa la yahtaj ila ahadin min khalqihi. Dia berbuat sekehendaknya, menurut apa yang dikehendakinya, menurut apa yang diinginkannya, tidak bergantung sedikit pun terhadap makhluk-makhluknya. Hadirin yang mulia, maka mengenal Allah Subhanahu wa taala ini adalah tugas kita. Para ahli tasawuf mengatakan bahwa nama Allah ini ada 3.000. 1.000 nama hanya dikenal oleh para malaikat. 1.000 nama lagi hanya dikenal oleh para nabi. 300 nama ada di dalam kitab Taurat. 300 nama ada dalam kitab Injil. 99 nama ada di dalam Al-Quran. Dan 1 nama saja hanya Allah sendiri yang mengetahui. Kita diperintahkan mengenal Allah Subhanahu wa taala, minimal nama-namanya yang 99 ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan seterusnya. Kemudian kita juga diperintahkan mengenal sifat-sifatnya, mengenal namanya dan mengenal sifatnya. Yang kita kenal sifat 20. Kemudian yang ketiga mengenal af'alnya, mengenal perbuatannya. Matahari yang terbit di timur, terbenam di barat, ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Amerika tidak bisa menahan. Wahai matahari, jangan terbit dulu, kami masih mau tidur. Atau Cina tidak bisa menahan matahari. Wahai matahari, jangan terbenam dulu, kami masih mau bekerja. Jalanan lagi dicor, jembatan lagi dibangun, kami memerlukan cahaya, jangan terbenam dulu. Cina tidak bisa menahan. Ini af'al Allah Subhanahu wa taala. Angin yang berhembus af'al Allah. Air yang mengalir ini af'al Allah. Seluruh gerak, mata yang berkedip, jantung yang berdegup, bahkan darah yang mengalir
Di dalam urat nadi kita ini semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil Allahu Akbar tidak datang. Ketika dipanggil polisi dengan sempritan di pinggir jalan, dia datang dengan tangan gemetar karena mengenal kekuasaan polisi. Bisa menangkap, bisa memborgol, bisa memenjarakan, bisa mengatur skenario. Kenal kekuasaan polisi. Tapi hari ini orang tidak kenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pertemuan dengan saudara-saudara kita, hendaknya kita saling mengingatkan bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu peristiwa yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saling ingatkan perkara ini, maka insya Allah kehidupan kita akan berubah. Allah akan senang kepada kita. Allah akan mudahkan kehidupan kita. Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka taslima. Amma ba'd, ya ibadallah. Usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu bil shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin yang mulia, manfaat mengenal makhluk orang sudah paham. Manfaat mengenal benda-benda sampai bakteri, sampai virus, sampai atom, sampai proton, sampai neutron, orang sudah paham. Tapi manfaat mengenal Allah banyak orang tidak paham. Padahal mengenal Allah ini akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan kebahagiaan. Ulama mengatakan bahwa manfaat mengenal Allah yang pertama, semakin kenal Allah akan semakin berilmu, semakin alim, semakin menjadi ulama. Manfaat yang kedua mengenal Allah akan datang sifat khauf. Turunannya nanti akan menjadi disiplin, menjadi bersungguh-sungguh, menjadi menjauhi maksiat. Manfaat ketiga mengenal Allah akan datang sifat roja, harap. Ada yang diandalkan, ada yang membela, ada yang menjaga, ada yang memberi rezeki. Manfaat yang keempat mengenal Allah akan datang sifat mahabbah, kasih sayang kepada sesama ataupun kepada makhluk lain. Karena segala sesuatu terjadi ini atas izin Allah. Kemudian manfaat yang kelima adalah akan datang sifat berani, sifat syaja'ah. Tidak ada yang ditakuti, karena makhluk ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pahamkan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Cambiabei.